Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rekanita Kiwila dari tim Cyber Ibnu IPPNU Bantang. Kali ini kami akan podcast bersama Ketua PAC IPPNU Bantang Utara, Kak Rekanita Enzu Fajaria. Apa kabar Ketua? Alhamdulillah baik. Baik, silakan perkenalkan terlebih dahulu. Baik, perkenalkan nama saya Enzo Fajria. Saya merupakan Ketua PAC IPPNU Kecamatan Bontang Utara. Masuk ke organisasi IPPNU pada tahun berapa? Saya masuk IPPNU Makesta Angkatan kelima tahun 2021 dan pelantikan PAC itu di bulan Mei 2022. Apa arti IPPNU bagi ketua sendiri? Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama menurut saya merupakan wadah atau organisasi yang menaungi saya dalam berproses dan juga cara saya berpikir maupun bertindak. Di sini selain saya berorganisasi, saya juga berkhidmat, di mana tentunya organisasi ini adalah organisasi yang memiliki jenis pengkaderannya atau cara mencari anggota itu mempunyai beberapa cara, dan tidak hanya orang-orang yang mau masuk saja, tapi kita harus mengkader terlebih dahulu. Kita ajak dulu, baru masuklah di dalam IPPNU ini. Jadi IPPNU merupakan wadah untuk saya dalam berorganisasi, belajar agama, dan mencari pengalaman-pengalaman yang tidak dapat saya dapatkan di tempat lain. Untuk PAC IPPNU Kecamatan Bontang Utara sendiri, pengkaderan yang dilakukan seperti apa? Baik, untuk pengkaderan di PAC IPPNU sendiri, saya ada dua cara. Yang pertama, karena keterbatasan waktu dan juga daerah tempat tinggal saya bersama anggota juga berbeda, jadi kita hanya bertemu ketika acara maupun rapat rutinan. Nah, ketika rapat rutinan maupun acara, disitulah saya menyempatkan waktu untuk berdiskusi dan juga mengobrol bersama beberapa anggota saya dalam membahas IPPNU itu sendiri. Yang kedua, tentunya saya mencoba satu cara lagi, yaitu dengan memberikan amanah kepada anggota saya. Ketika anggota saya ini mendapatkan amanah atau tugas, otomatis mereka akan merasa mempunyai tanggung jawab untuk turun dan hadir dalam suatu acara tersebut. Pengalaman yang paling berkesan saat menjabat sebagai Ketua PAC IPPNU Bantang Utara? Baik, pengalaman saya selama ini saya berkesan ketika saya diberikan tanggung jawab atau mengisi suatu acara. Contohnya acara formal, saya menjadi MC atau pembawa acara. Itu salah satu pengalaman yang tentunya bisa melatih saya dalam public speaking tentunya. Dan juga ketika Makesta kemarin, Makesta Angkatan 6, saya diberi amanah oleh Ketua Khalil untuk memberikan sedikit kata-kata atau motivasi ketika renungan atau wejangan gitu. Itu kali pertama saya memberikan wejangan, apalagi orang yang saya beri wejangan adalah orang-orang baru, bahkan yang baru saya kenal, dan usianya rata-rata di atas saya. Itu juga jadi suatu tantangan dalam saya berpikir dan kata-kata seperti apa yang harus saya keluarkan gitu. Jadi banyak hal yang menantang diri saya dalam IPPNU ini. Proker di PAC IPNU IPPNU Bontang Utara ada apa aja sih? Kalau untuk proker selama setahun ini belum ada yang terlalu rutin dijalani, tapi kita sudah melakukan beberapa proker. Pertama ada rutinan bulu tangkis. Jadi PAC IPPNU ini selain bergerak di bidang agama, tetapi kita juga bergerak di bidang keolahragaan. Nah, keolahragaan ini masih bergerak internal, belum eksternal. Jadi biasanya kita mengundang dari PC, PAC, dan PK untuk ikut dalam bulu tangkis rutinan ini. Kita kemarin juga telah melakukan Tadabur Alam. Tadabur Alam ini konsepnya juga internal untuk PC, PAC, dan juga PK. Tetapi Tadabur Alam ini akan dilakukan rutinan sekitar 3 atau 4 bulan. Jadi Tadabur Alam merupakan proker yang dilakukan untuk sebagai apa ya bahasanya, kayak refreshing atau liburan gitu. Nah, untuk proker-proker yang wajib seperti rapat rutinan, terus kemarin kita juga bersama PK Nurul Khalil
melakukan rapat anggota, yaitu pergantian ketua atau konferensi tertinggi dalam pimpinan komisariat. Kita juga melakukan sosialisasi ke beberapa IRMA-IRMA yang ada di Kecamatan Bontang Utara. Kita telah sosialisasi ke IRMA Aliklas, kita juga udah sosialisasi ke Kepala Yayasan Madin Alkomar, dan juga rencananya dalam waktu dekat kita akan sosialisasi lagi ke SMP Bintang Kota Bontang. Dinamika saat memimpin PAC IPPNU Bontang Utara seperti apa? Oke, untuk dinamika selama saya memimpin PAC IPPNU Bontang Utara ini tentu banyak yang harus saya lalui. Dari awal sudah terbentuk, karena kita adalah PAC yang pertama, otomatis kita tidak punya PAC sebelumnya yang bisa kita contoh. Jadi kita langsung diarahkan atau dirangkul oleh PC Kota Bontang. Nah, sebenarnya selain kita terbentuk pertama, kita juga terkendala di bagian sumber daya manusia dan juga waktu. Karena rata-rata pengurus dari PAC IPPNU Kota Bontang Utara ini berdomisili berbeda-beda. Saya dan anggota saya tentu tempatnya berbeda-beda. Nah, itu salah satu problem atau suatu masalah yang harus kita tangani, harus kita cari jalan tengahnya bagaimana. Nah, selain itu banyak juga anggota dari PAC IPP juga yang mungkin kurang aktif karena kita adalah awal merintis PAC, otomatis kita juga lebih ekstra lagi untuk merangkul anggota IPPNU. Nah, karena anggota saya itu sedikit, otomatis saya harus mutar otak bagaimana anggota saya ini harus aktif, harus militan dalam menjalankan 2 tahun periode ini. Walaupun anggota saya hanya bisa terhitung jari, tentunya kita tetap memaksimalkan 2 tahun ini dalam bergerak di PAC IPPNU Bontang Utara, dalam kita membentuk pimpinan komisariat, membentuk PR, pimpinan ranting, dan alhamdulillahnya kita udah membentuk PK2, Nurul Khalil dan juga Alkomar, dan rencananya kita akan membentuk PK-PK yang lainnya di pondok pesantren, madin-madin maupun sekolah. Kira-kira untuk menjabat menjadi ketua PAC IPPNU harus memiliki kompetensi khusus atau tidak? Oke, kalau menurut saya ini ada 2 jawaban. Seseorang yang tidak mempunyai kemampuan khusus apakah boleh? Jawabannya tentu boleh. Walaupun seseorang tersebut tidak berada di organisasi atau tidak memahami tentang organisasi, tentu boleh-boleh saja untuk menjadi ketua. Tetapi ketika masa jabatannya dia harus belajar, dia harus meningkatkan bagaimana cara berorganisasi yang benar dan bagaimana caranya untuk menjadi ketua. Nah, orang yang memiliki kompetensi, mempunyai kemampuan khusus tentu sangat bagus sekali untuk menjadi ketua PAC, karena PAC akan mendapatkan poin plus. Ketika mereka mempunyai ketua yang mempunyai basicnya atau mempunyai kemampuan di organisasi, akan lebih mudah lagi untuk membangun PAC IPPNU Kecamatan Bontang Utara ini. Nah, walaupun kemampuan khusus itu tidak harus berkaitan tentang organisasi, boleh saja tentang kompetensi yang lain yang bisa dikembangkan maupun di-sharing, dibagikan kepada anggota yang lain. Bagaimana cara merangkul atau mengkader anggota yang berada di tingkatan di bawah PAC seperti PK dan ranting? Oke, karena untuk sementara ini PAC IPPNU Kecamatan Bontang Utara belum mempunyai pimpinan ranting, jadi kita baru bergerak di pimpinan komisariat. Dan bagaimana cara pengkaderan kita? Cara pengkaderan kita tetap turba, yaitu turun ke bawah. Kita turun ke bawah dalam hal pengkaderan dan juga proker. Jadi kita mengadakan evaluasi bersama pimpinan komisariat, apakah mereka mempunyai masalah, apakah mereka mempunyai hal-hal yang harus diselesaikan, dan itu bisa diselesaikan bersama pimpinan anak cabang. Jadi segala sesuatu yang berkaitan tentang pimpinan komisariat bisa dibicarakan bersama pimpinan anak cabang. Motivasi dan harapan untuk PAC IPPNU Bontang Utara yang kedepannya mau gimana? Oke. Untuk pimpinan anak cabang Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama Kecamatan Bontang Utara, tentunya yang saya harapkan setelah kita terbentuk, setelah kita terlantik, kita akan sama-sama berjuang di Nahdlatul Ulama dengan bergerak di pelajar.
di siswa-siswa yang ada di Kota Bontang ini, khususnya Kecamatan Bontang Utara. Kita merangkul semuanya, kita membagikan, kita memberikan materi yang berkaitan tentang IPNU IPPNU, yang berkaitan tentang Aswaja maupun tentang NU-nya sendiri, dan juga kita merangkul seluruh anggota dan juga pelajar yang ada di Kota Bontang ini. Dan saya harap akan banyak lagi program kerja yang akan kita laksanakan, yang kita lakukan, yang kita kerjakan bersama-sama, dan tentunya bisa membuat nama PAC IPPNU Kecamatan Bontang Utara ini terkenal atau terlihatlah di kota maupun di provinsi, seperti itu. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.